lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tengah-Mu dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala burku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tiap tetes air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia.
Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mohon perhatian untuk penyampaian warta jemaat di saat ini. Warta jemaat Gereja Protestan Maluku, Ebenezer, Klasis, Kota Ambon, nomor 33 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat GPM Ebenezer, dan selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1 angka Romawi, pelayanan sepekan ini. 1.1. Pendeta penanggung jawab pelayanan pekan ini adalah Pendeta William J. Kaya, Sarjana Sains Bermajelis Tugas Mingguan. 1. Penatua Benedictus Makasale, Diaken Romina Soselisa Lesnusa, Diaken Mestian Pesulima, Diaken Marine Hitiahubesi Ngantung. 1.2. Kebaktian Gereja Anak akan berlangsung hari ini pukul 12 waktu Indonesia Timur dan bertempat di gedung gereja Ebenezer. Mohon partisipasi semua anak dan remaja serta para pengasuh dalam kebaktian dimaksud. 1.3. Bimbingan pelayan kebaktian untuk pekan ini ditiadakan. Materi akan disampaikan melalui majelis jemaat kepada para pelayan kebaktian di sektor masih pukul 18 atau jam 6 sore bertempat di lantai 3 kantor jemaat Ebenezer. Mohon kehadiran panitia peresmian dalam pertemuan dimaksud. PM memohon bantuan jemaat untuk dapat menopang melalui doa dan semangat atas keikutsertaan perwakilan jemaat GPM Ebenezer dalam pelaksanaan ajang Klasis Kota Ambon Cup 2 dan Expo Klasis Kota Ambon yang akan berlangsung pada tanggal 1 dan 2 September 2022 di Baileu Oi Kemene. Angka Romawi 2, pelayanan pekan depan. 2.1. Pengaturan tugas kolektan, paduan suara dan tim Pelda dalam kebaktian pekan depan. Minggu 4 September 2022 adalah sebagai berikut. Gereja Ebenezer, pukul 6:30, paduan suara laki-laki Sanobar. Tim Pelda suara Ebenezer Romance, tim Pelda Naf Lahar, kolektan ranting 7. Angka Romawi 3, informasi lain. 3.1, diberitahukan kepada seluruh warga jemaat yang rindu untuk memuji Tuhan dalam kebaktian minggu, bahwa pengisi pujian dalam kebaktian minggu selain paduan suara jemaat wajib mengikuti persiapan. Maka dengan penuh kerendahan hati kami sampaikan bahwa pelayanan pengisian pujian tidak diperkenankan. 3.2, diberitahukan kepada list informasi kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di Skip, Kopertis, dan sekitarnya. Kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan, dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan yang rela menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindari pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayaknya orang-orang beragama yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami memperhatikan jam bermain dan belajar anak-anak agar mereka dapat menyimbangkan waktu yang berguna ini. Kami pun memohon topang doa warga jemaat bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36, termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung gereja Gloria dan rumah pastori 4.
3.4 Selama kebaktian berlangsung, Majelis Jemaat mengharapkan agar tidak ada warga jemaat yang mengaktifkan telepon seluler atau melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan. 4. Angka Romawi, pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayani dengan pengaturan sebagai berikut. 4.1 Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Minggu Pencenangan Pekan Bina Keluarga. 4.2 Pelayanan firman dalam kebaktian ini adalah pukul 9 dilayani oleh Pendeta Nadia Manuputi Jambor Mias, Master of Arts. 4.3 Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang didasarkan pada Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian warta jemaat ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 bait 1, bait 2, dan baitnya yang ketiga. Ambon, 28 Agustus 2022. Majelis Jemaat GPM Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Makassar. Tanganmu kepada Kristus, Kristus Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Mari kita mulai ibadah di saat ini. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman besar.
bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Olehnya, kita menjadi keluarga Allah, jemaat dari Allah yang hidup, yang kini bersekutu di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahteranya menyertai saudara-saudari. Nats pembimbing kita di saat ini, Mazmur 128 ayat 4, 5, dan 6. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Jemaat kekasih Kristus, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, karena dia dan seisi rumahnya akan bersukaria dan segala usahanya diberkati oleh Tuhan. Marilah dengan kerendahan hati kita memuji kebaikan Tuhan, karena ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan bagi seisi rumah kita. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur tanda jemu kasih setiamu Tuhan, ku tutur tanda jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia selamanya, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang takut Tuhan akan membenci kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Namun bukankah hal-hal itu sering dilakukan dalam perjalanan hidup kita? Marilah dengan penuh kesadaran dan kesungguhan, kita tunduk di hadapan Tuhan, dan masing-masing orang mengaku dosa-dosanya secara pribadi. Hendaklah setiap orang jujur mengaku di hadapannya, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Di hadapan keagungan-Mu, ya Allah, Tuhan Allah, dengarkanlah pengakuan demi pengakuan yang keluar dari setiap mulut kami yang berdosa dan memohon pengasihan-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa pelanggaran kami dalam kata dan perbuatan, dalam hati yang menyimpan dendam, dalam pikiran yang kotor dan penuh kejahatan, serta dalam ketakutan dan kekhawatiran yang menggoncang iman kami. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Yang berulang ku lakukan di
Selamat kami, Engkau telah memanggil kami menjadi satu tubuh untuk hidup sebagai keluarga Allah yang meneladani cinta kasih-Mu. Namun kami pun mengaku bahwa belum sanggup melakukannya dengan baik, karena kesombongan melebihi roh cinta kasih dan kerendahan hati. Ampunilah kami, baik sebagai pelayan maupun umat-Mu, bila belum mampu hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Kasihanilah kami ya Yesus Tuhan kami. Tuhan, kami sadar betapa rumah tangga dan keluarga kami karena tidak menjadi tempat yang nyaman bagi hadirnya cinta kasih, teladan, harapan, dan masa depan. Jemaat kekasih Kristus, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Bagi siapa yang sungguh-sungguh mengaku dosa, dengarlah berita pengampunan dosa dari Allah. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih. Kasih-Nya besar, kita selamat. Bersujudlah di hadapan-Nya, akui dosa-dosamu, bertobat dan berubah demi kasih-Nya. Dilepaskannya semua belenggu, dihapuskan semua dosa. Tuhan janjikan hidup bagi orang percaya karena kasih-Nya. Untuk mendengarkan petunjuk hidup baru, jemaat diundang berdiri. Pertobatan akan menjadi sempurna bila disertai dengan kesiapan untuk membarui hidup. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan
mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. 2 Timotius 2 ayat 19. Kasihilah sesamamu, kasihilah musuh-musuhmu, karena pengasihannya teladan kita. Bersandarlah pada firman-Nya, berjalanlah turut jalannya, bertobat dan berubahlah demi kasih. Semua berlaku dosa, dihapuskan semua dosa. Tuhan janjikan hidup yang kekal, Tuhan janjikan surga yang bakal bagi orang percaya karena kasih-Nya. Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, saatnya kita ada dalam pelayanan firman. Pembacaan firman Tuhan di pagi ini terambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Jemaat, marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus agar mata, hati, dan telinga kita terbuka untuk mendengar firman-Nya. Tuhan, mata kami kabur. Tuhan, mata kami kabur bagai berjalan dalam gelap tanpa suluh yang menerangi. Telinga kami tertutup kebisingan di sekeliling. Bukalah mata dan telinga kami untuk mendengar-Mu. Amin. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6, berkat atas rumah tangga. Nyanyian siarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu.
Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki lihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Demikianlah firman Tuhan. PKJ 295. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Hari ini sedikit terang, kah begitu Panas, kemarin-kemarin hujan terberhenti. Sampai semua status di Facebook bilang hujan ternat lagi. Mar hari ini kayaknya don tahu, bukan dong, alam tahu. Hari ini ada mau pencanangan Bina Keluarga GPM. Jadi supaya semua tersenyum, hari ini alam bilang kasih hujan sedikit-sedikit sah. Supaya akan sama dengan ketemu punya sukacita, keluarga-keluarga GPM hari ini bersyukur dan bersukacita bahwa gereja ini kembali mengingatkan betapa pentingnya keluarga itu. Keluarga ada karena desain Tuhan, betul kah? Kau bilang sih ngotong kawin, tiba-tiba bagus suka lah kawin sah. Keluarga ada karena desain dari Allah. Ada dua lembaga yang Allah intervensi di dalamnya. 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18 bilang begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Allah yang bikin gereja, Allah yang intervensi gereja ini. Juga demikian dengan keluarga. Ketika Adam dan Hawa dijadikan sejarahnya, kita baca di Kejadian 2, di sana Allah lihat sih sembae kalau Adam ini sendiri, lalu diciptakannya lah penolong. Catat ya, bukan disebutkan dalam Alkitab bahwa diciptakannya lah Hawa, tidak, tapi disebutkan bahwa diciptakannya lah penolong. Mama ingat penolong. Sayangnya hari ini gereja justru bertumbuh banyak. Di mana-mana ada gereja tumbuh pesat. Sebaliknya ada banyak keluarga-keluarga yang tumbang. Lalu pilih mama pergi di lain, bapak pergi di lain. Keluarga-keluarga pilih cerai. Kenapa begitu? Itu yang iblis paling suka. Iblis paling suka kalau ada banyak keluarga yang tidak takut Tuhan. Iblis paling suka kalau ada banyak keluarga yang tidak harmonis. Kalau ada banyak keluarga yang tidak solid. Kalau ada banyak keluarga yang tidak mau bikin ikut apa yang Tuhan mau. Itu yang iblis suka. Kenapa begitu? Karena iblis yang suka kalau ada persekutuan. Karena iblis yang suka kalau ada kerukunan. Kalau sayang, kenapa? Mazmur 133 bilang di sana ada berkat. Di sana beta berkati ale dong. Kenapa? Karena ale dong hidup manis-manis, hidup bye-bye. Mar kalau seng iblis bore terus, bore. Toh? Kalau baku marah, seng masuk kamar lah sombayang supaya Roh Kudus tenangkan ketong masing-masing. Lebih cepat bikin status. Dan dua ini bisa berjalan baik-baik. Kerjasama. Kalau begitu pertanyaannya, kenapa banyak orang cerai? Katanya susombayang ibu pendeta, beta susombayang banyak-banyak. Mar, beta laki tetapi kas tinggal beta. Beta susombayang ibu pendeta. Mar Tuhannya beta bini ni sentau lai setang. Sudah pada dia setang su kuasai dia sentau lai.
Kalau sampai di situ, ale sombayang, ale pembini sing sombayang, maka iblis menang dia. Kalau sampai di situ ketong tanya, maka ketong percaya kalau begitu ini memang kali Tuhan pun kehendak. Kenapa? Karena ketong tahu bahwa ketong pun hidup ini ada dalam rancangan sempurna Antua besar. Karena ketong tahu ketong pun perjalanan hidup ini kalau ketong sombayang Antua yang kendalikan. Kalau akan jadi lain, maka beta percaya itu ada di dalam rancangan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, karena itu ketompung keluarga-keluarga ini bukan hanya jadi ketompung urusan, tapi juga jadi urusan Tuhan. Membangun rumah ini urusan Tuhan. Karena itu Tuhan tolak gaujang. Nanti beta yang bangun alepung rumah. Kan Daud bilang nanti beta mau bangun rumah. Rumah ini bukan soal istana megah, bukan. Tapi soal membangun rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Rumah itu bukan hanya rumah tinggal. Tapi rumah tempat di mana ketong rasa ada sukacita, ada damai di sana, ada tentram di sana, ada harmoni di sana. Dan supaya di sana ada apa? Berkat. Kalau bicara soal berkat, siapa yang saya mau diberkati? Semua orang mau dapat berkat. Ya. Di Mazmur 128 bilang begini, berkat atas rumah tangga, berkat bagi ale dompung keluar. Ketong semua. Ketong semua mau bahwa ketong hidup diberkati Tuhan. Nyanyian siarah yang dikumandangkan oleh umat Israel ini adalah ketika kalau dong pigi, dong bajalang, dong selalu menyanyi, ya, menyembah. Kalau pergi ke Yerusalem, dong rindu bahwa semua orang, ya, semua keluarga itu pergi ke Yerusalem. Artinya apa? Bahwa percaya sungguh di sana ada Tuhan, ya, ada kehadiran Tuhan. Tentu hari ini ketong bukan lalu menafsirkan bahwa ketong mesti pergi di Yerusalem karena dengan begitu ketong mendapatkan berkat atau karena di sana ada Tuhan Allah, tidak. Tetapi bahwa Yerusalem adalah simbol kehadiran Allah, simbol kehadiran Tuhan Allah di tengah-tengah ketompung keluarga, kehadiran Allah di tengah-tengah ketompung rumah tangga. Dan karena itu, nyanyian adalah ekspresi paling dalam tentang semua yang ketong alami. Kita yakin bahwa ketong orang Ambon yang terbiasa menyanyi, hati saki menyanyi itu, hati sanang menyanyi. Supaya apa? Supaya itu menjadi tanda bahwa itulah ketong. Sama di Israel juga begitu. Menyanyi. Waktu dong lewat Laut Merah, dong tahu bahwa di muka ini ada laut besar. Dong saya mungkin lewat di belakang tentara Mesir. Ya. Mar dong tahu kalau dong sombayang minta ke atas itu tidak akan ada yang mustahil. Artinya kalau di muka marah bahaya, di belakang ada banyak persoalan, di samping kiri kanan ketong surasa termampu bar mau bikin apa-apa lain. Dengar, ketong lihat ke atas, ketong tahu antua besar ada dengan ketong. Itu dalam keyakinan iman bahwa ketong sombayang, minta supaya ketong punya keluarga-keluarga ini dijaga. Dan siapa yang saya mau dapat berkat? Siapa yang saya mau keluarga baik-baik? Ketong semua mau. Lalu apa tujuannya Allah menciptakan keluarga? Yang pertama, supaya ketong punya generasi-generasi ada dan diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya, lalu kalau ketong simpung anak-anak ini bagaimana? Itu artinya Tuhan punya rancangan sendiri pada Bapak Ibu dong. Bukan berarti bahwa ketong saya dapat berkat itu seng. Jangan lalu ketong hanya menilai berkat itu bagi sesuatu yang ketong punya. Materi kah, uang kah, kekuasaan kah, rumah bagus kah, mobil kah. Seng. Berkat itu bisa dalam wujud bahwa sampai oras ini ketong masih sehat-sehat. Ketong pun anak-anak baik-baik. Ketong beta dan beta laki baik-baik. Meskipun ketong simpu anak-anak. Nanti beta urus beta pun anak, pun saudara-saudara pun anak-anak juga. Begitu? Jangan lalu pikir bahwa beta ini kurang, bahwa beta dapat berkat itu. Seng. Bahwa Tuhan merancang setiap keluarga dengan tujuannya masing-masing. Ketong percaya bahwa ketong ini ada dalam antua pun rancangan. Yang kedua, bahwa supaya ketong
apa? Di Kejadian 1 ayat 8 bilang itu menaklukkan, menguasai bumi. Bukan berarti lalu ketong bikin iko suka. Ya. Dalam pemahamannya, konteks keluarga, ketong mampu kelola ketong rumah tangga nih akan baik-baik. Kelola beta dan beta laki penghubungan nih baik-baik. Kelola orang tatua dengan anak-anak penghubungan baik-baik. Kenapa begitu, Bapak Ibu? Kalau awalnya Adam itu tugas hanya kasih nama binatang-binatang, betul tuh? Sehingga gampang itu Bapak Ibu, kasih nama binatang banyak nih. Nah, Tuhan bilang ada penolong, baru penolong itu namanya Hawa. Artinya kalau Adam dan Hawa ini terbaku mengerti, maka dunia kacau. Katong mesti baku mengerti, karena itu beta kira kalau banyak orang cere hari ini bukan karena dong baku sayang. Bagaimana Bapak Ibu? Kali Yesus cere lah masih ingat-ingat tuh. Masih sayang mai tua, masih ingat. Kalau ada mai tua boleh bikin begini, kah bagaimana? Bukan karena dong baku sayang, tapi karena dong tarbaku mengerti. Kenapa beta bilang begitu? Ketong tahu kaseng, kalau otak laki-laki itu didesain khusus dan perempuan itu khusus, Bapak Ibu. Kalau mama betul kaseng, mama bisa sambil bacuci, hey anak mari bawa pakaian tuh, mama putarkan sekali. Sambil tumis sayur, toh? Masih bisa itu, sebelah cuci piring do, sayur boleh masak, cuci piring do, oh sayur boleh masak, toh? Masih bisa. Bapak pasti bisa begitu. Kalau sudah nonton TV, kopi 1 gelas, isap rokok, maka mama panggil lagi, Otis Bapak Otis ada di sini. Bapak Otis ini akan keluar saja. Mari yang kepakian dulu, kita mau cuci. Saya dengar. Ya Ale ini kita panggil dari tadi, Ale terdengar. Oh isi udah marah, Ale nanti tangkakang. Sumara toh. Padahal kalau laki-laki itu kalau su fokus satu, bikin satu itu sah. Nanti baru dia pindah bikin lain-lain. Perempuan saya begitu. Lalu nanti mama bilang, Ale ini saya bisa bantu beta lah, tapi perhatikan kau kerja sampai. Bukan. Persoalan komunikasi lah itu. Mama, kalau pergi pasar, maksud ini cuma beli sayur sah, barang ikan ada banyak di kulkas. Mertua, ikan ada murah beli jual. Tuh, angka lain. Padahal tadi cuma beli sayur. Kenapa? Karena mama pun otak nih siap sebelum akan jadi. Balisa nanti supaya yang akan kurang tuh. Betul kasih mama banyak iyo. Misalnya, pergi di ACC, maksud hati nih cuma batamam tua mau beli dia pun sepatu. Mama, sepatu ada banyak diskon. Ya Ale, beli beta sepatu 1 jual. Ya Ale sepatu ada banyak, mangkali pakai pigre aja 1 tahun juga terhabis. Tuh. Tuhan ada diskon nih, beli merah nih jual. Berapa merah lain? Mau sidang masih tahun depan, yuk balik sekali toh. Siap sekali. Otak perempuan begitu, siap akan sekali. Sebelum jadi. Kalau laki-laki yang mengerti bilang, Ale ini bikin habis uang saja, Ale ini begini, Ale ini begitu. Ada masih banyak Ale balik lain. Karena dompu otak itu memang siap sekali. Kalau mau pergi. Laki-laki cukup ada HP, ada dompet. Kalau mau pindah anak-anak ada kunci oto, kunci motor, sudah jalan. Betul kasih bapak? Betul toh? Betul. Tapi mama masing angkat tas, siap sekali. Dalam tas itu ada tas baribo, jangan sampai anak muntah. Bawa obat minyak kayu putih, jangan sampai anak kepala sakit, kepala sakit. Ada dompet, ada HP, ada catatan-catatan, macam-macam ada dalam tas. Betul kasih? Coba cek pulang. Bapak, pulang cek. Mama pun tas itu ada apa sah? Ada lipstick, ada badan, siap sekali, jangan sampai ada mau masuk ini toko, badan kurang bagus toh. Betul siap sekali, itu perempuan. Jadi, katong sem boleh baku marah, katong sem boleh bawa bilang, Ale ini begini, Ale ini begitu. Tanya, bicara. Supaya apa? Supaya dunia ini akan aman-aman sah. Supaya yang tadi firman ini menaklukkan dan menguasai, ketong betul-betul menguasai ketong pun diri masing-masing, mengelola keluarga dan rumah tangga ini supaya akan berjalan baik-baik. Karena kalau akan berjalan baik-baik, sekali lagi beta bilang ada berkat di sana. Akan begitu, bapak-bapak tuh jadi jangan marah-marah. Kalau mama kadang-kadang beli lipstik sampai 2-3, barang dia pikir nanti kalau sidang mau warna merah. Kalau nanti yang biasa-biasa, warna biasa-biasa. Saya kira begitu. Ya. Ketong memang perempuan-perempuan ini diciptakan dengan otak
Ada di dalam otak ini ada kamar-kamarnya. Dia pikir A, B, C, D. Laki-laki yang bisa. Kalau suka kerja motor tuh dia di situ sana sampai akan selesai, baru dia masuk. Tuh. Jadi mama aja marah-marah, bilang, Ale, hari ini Ale pun tugas ada 2. Jadi habis bikin motor, Ale bikin 2 ini lagi. Jangan mama bilang ini, Ale ini sih bisa bantu beta kerja dari pagi sampai tengah malam, beta mesti kerja. Tuh. Bukan. Itu yang bikin hari ini ada banyak orang lupa. Kalau ketemu pun tanggung jawab itu supaya jaga ketemu keluarga, jaga ketemu rumah tangga. Betapapun ada begitu banyak persoalan. Ingat mama, ketong ini diciptakan bukan hanya sebagai perempuan, tapi penolong para laki-laki. Penolong. Jadi kalau penolong itu bukan penodong. Tuh. Penolong itu bukan bikin ancor. Penolong itu datanglah tolong, kalau dia kurang tolong dia. Kalau dia tak mengerti kasih tahu. Yang ketiga, apa tujuan Allah menciptakan keluarga adalah sebagai mitra kerja Allah. Hari ke-6. Artinya bahwa Tuhan tahu ketemu kebutuhan hari ini. Tuhan tahu betapa ketemu juga bergumul yang ketemu rumah tangga ini. Antua siap akang pun soal adalah kadang-kadang ketemu saya sabar. Ketemu mau Allah siap besok ketemu dapat. Hari ini beta minta besok jadi. Kadang-kadang ketemu sing siap. Marah. Ketemu marah tanggal apa? Tanggal apa yang berjalan itu akan sesuai dengan ketemu mau. Nah kadang-kadang korslet. Ketemu bilang Tuhan beta sembahyang bertahun-tahun. Tuhan menjawab. Sampai juga. Terserah. Tuh Ale bilang. Kalau Ale mau pergi terserah. Sama tuh Tuhan bilang Adam dan Hawa, Ale dong boleh makan semua, boleh bikin semua, mar itu, pohon itu jangan. Berapa yang jadi? Adam dan Hawa bikin saja, tuh makan. Akhirnya bahwa ketong hidup seperti itu dan apa yang ketong terima hari ini. Artinya kalau Tuhan bilang sabar dulu, maka itu berarti ketong tunggu sampai antua pun waktu. Jangan paksa. Jangan paksa kehendak karena kalau paksa itu akan ujung terbaik. Kalau ketong bikin kue, biar pai tua su minta le cepat sudah bruder itu bolong masa dari pagi sampai orang sini bolong masa. Tunggu. Kalau bolong masa akan masih manta tengah. Mama ko suka bikin kue tuh mama ko ada di belakang. Bikin kue, Bapak Otis bilang, Ali cepat sudah, bolong masa, sedikit lagi. Mantap ketong sing kasih, biar anak menangis lagi ketong bilang nyong sabar. Tunggu, nanti kalau semasa mama kasih Begitu juga Tuhan, sabar. Tapi kalau ketong paksa saja, ketong dapat kue manta itu. Tumpung kehidupan juga begitu Bapak Ibu. Kalau ketong paksa, apa yang ketong dapat itu akan terbaik. Karena apa? Disitulah kehendak bebas manusia. Allah juga memberikan kehendak bebas. Allah juga memberikan kita pilihan-pilihan. Lalu bagaimana supaya ketong bisa dapat berkat tuh Lalu bagaimana supaya ketong dan ketong pun keluarga nih akan sengkoslet, laki dan bini hidup baik-baik. Bagaimana? Akan pun syarat. Ayat 1:9 dan tegas di situ, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Itu sah. Saya ada bilang, kalau ketong pun rumah tangga baik nih, ingatan, laki kerja baik supaya bawa pulang kepeng banyak. Karena kalau kepeng banyak, mama tenang kah? Yang jual tuh. Kenapa? Takut Tuhan Allah. Kalau ketong takut Tuhan, maka ketong bikin apa yang antuan mau. Ada kesempatan perbikin kejahatan, ketong ingat, hey, ada Mina tunggu di rumah, jangan ale balia sabarang. Begitu. Sama tuh, Yusuf ketika ada kesempatan pergoda Potifar, dia yang bikin. Ada kesempatan. Bang Napi bilang, kejahatan itu bukan jadi karena niat ada kesempatan. Yang kedua, hidup iku antua pun mau. Hidup iku antua pun jalan. Kalau antua su bilang itu nyong sabar, bikin saja itu. Karena kalau ale bikin, ale sudah apa berkat besar. Kemarin beta pimpin ibadah ada satu ibu pejabat begitu ya, dia komplain, ibu beta ini dapat ganti dari sekretaris dia, tapi saya tahu beta salah apa. Tiba-tiba beta balik di kepala bidang. Karena kalau selesai dis, naik-naik ke atas, ini balik tuh lain. Beta cuma bilang satu, ibu percaya Tuhan Allah keseng? Percaya. Ibu sombayang keseng? Sombayang. Dan karena itu, kalau sombayang biar sah. Prinsipnya kayak lompat jauh tuh.
Mundur ke belakang 3-4 kali, sekali lompat jauh ke depan. Jadi kalau hari ini ketong masih kurang, terbatas, ketong ada dalam situasi-situasi yang menyenangkan, saya apa-apa. Karena kemunduran-kemunduran itu, kepahitan-kepahitan itu akan memberikan ketong kekuatan supaya ketika ketong diberikan kesempatan oleh Tuhan, ketong akan maju, melesat. Ketong akan dapat berkat besar itu. Kadang-kadang kan antu pun jalan sing sama dengan ketong pun jalan. Ketong mau ini, antu bikin lain. Amsal bilang apa? Apa yang cepat diperoleh akhirnya tidak diberkati. Hidup itu perlu proses, Bapak Ibu. Meskipun semua sekarang kalau saya cepat balas WA, marah-marah. Saya cepat angkat telepon, babengkeng. Ih kenapa ya saya angkat telepon? Ikut telepon dari tadi, WA saya balas. Misalnya, padahal mangkali ada sibuk atau itu ada sibuk di kantor. Laki ini supi jalan belanja sabar, belanja habis-habis skipping misalnya. Atau mama telepon. Angkat telepon, ini pasti supi minum kopi dan siapa nih? Tuh. Ini jam 8 belum pulang lah, ini mana? Padahal mangkali ada antar tamang ke rumah sakit, kan katong saya tahu. Yang ketiga, bagaimana supaya katong dapat berkat? Katong kerja sungguh-sungguh. Katong kerja. Mama ini pakai baju beta kira-kira XL. Kalau beta kasih 4L, antu komplain pasti toh, Ma ini. Saya mau. Artinya, kalau Ale hanya punya berkat 3 hari ini, Ale jangan marah, Ale jangan komplain Tuhan kenapa kasih beta cuma 3, lah dia sebelah ini dapat 7. Kenapa? Karena dia sebelah ini dapat 7 nih, dia mesti lihat dia pun mama ada sakit, dia pun saudara-saudara ada banyak belum dapat hidup, dia mesti bikin banyak. Ale cuma 40 dalam rumah, Ale 3 cukup, dia 7 juga dia yang lebih. Tapi katong bikin saja karena katong tahu, katong punya Tuhan su kasih, berkat tu Tuhan su atur akang. Saya mungkin tak salah tanpa Bapak Ibu. Hari ini kalau katong ada dalam pencanangan pekan bina keluarga banyak bicara tuh, bicara sama juga. Yang katong bilang katong ini hamba dan pelayan, katong bicara. Tapi harus juga dimulai dari katong. Supaya ketong ingat kembali bahwa ketong pun keluarga ini karena Tuhan Allah mau akang. Karena Tuhan punya intervensi sampai beta dan beta bini baku dapa dan anak-anak ini ada. Jadi ketong pun tanggung jawab perantua di atas. Alkitab bilang begini. Kalau ketong jadi laki-laki yang takut Tuhan, kenapa mesti laki-laki Bapak Pendeta? Kan mesti laki dan bini, iya betul. Tapi laki-laki diciptakan sebagai pemimpin, sebagai yang di depan. Tuh. Karena itu, coba mama cek. Mama bicara banyak nih, kalau bapak bicara sekali saya dengar. Karena memang seperti itu laki-laki, dia imam, dia kepala. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut Tuhan. Kalau Bapak bikin akan betul, Mama lagi datang sebagai penolong, maka lengkaplah. Ya. Suami itu imam. Efesus 5 ayat 25 bilang apa? Dia harus mengasihi istrinya, betapapun keadaannya. Bapak jangan bikin anak-anak marah, tapi dong kepala batu bilang, jangan bikin dong sakit hati. Yang kedua, mama jadi penolong, jadi pendamping, jadi kekuatan. Anggur itu beda dengan pohon kelapa, betul tuh? Pohon kelapa bisa bertumbuh sendiri, lurus ke atas. Mar anggur sing bisa. Dia mesti merambat, supaya dia bisa kemana-mana, tumbuh, tuh. Dia tidak ke atas, tapi merambat. Artinya, mama ini, ketua perempuan ini, yang paling bisa ikat keluarga. Supaya jadi satu. Tuh. Jangan bikin sampai akan ancur. Karena apa? Mama-mama yang paling bisa. Bapak, saudara tuh datang tuh cuma pada minta sah. Misalnya tuh lah Bapak bilang, siapa? Tuhan. Kamu jangan datang dah lalu, katong ini sudah ada apa-apa lagi. Misalnya tuh,
Lalu ada perempuan bilang, Isa, bini sama dengan kata setan, kau cuma datang, lah bilang kata kau cuma datang para minta. Tuh. Mama. Tuh, ketua perempuan. Bila akan baik-baik, bila akan manis-manis. Iya, jangan marah saudara, kau cuma punya ini. Marjang kompor laki, kompor. Makanya dong bilang tuh, ada presiden, ada kepala dari presiden lain. Betul kaseng? Sebelum presiden teken, tanya do ibu bagaimana? Aman? Di rumah juga begitu. Kalau mama rupa bahwa beta ini mesti sebagai anggur, pohon anggur, supaya beta merambatkan dan mengikatkan ketemu penghubungan orang bersaudara, supaya baik-baik, ketemu penghubungan laki dengan ketemu bersaudara dengan anak baik-baik, mama jangan terlalu cepat bicara. Tuh. Telinga mesti lebih besar, mulut mesti lebih kecil. Perempuan harus terikat kepada suaminya. Supaya dengan begitu dia akan menjadi kekuatan bagi suaminya. Lalu kalau sudah begitu akan sudah baik, papa sutore pun tugas pergi sombayang, toh, ajar anak-anak sombayang, mama sebagai kekuatan, bikin akan baik-baik. Anak-anak kayak apa? Anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu adalah salah satu obat paling manjur untuk mengobati luka. Kalau sulit anak-anak baik-baik, anak-anak senang-senang tuh. Biar ketong ika poro lah orang tetua, ika poro itu artinya apa? Biar ketong mbak utang lah, yang penting ketong anak-anak pergi sekolah. Betul kasih? Karena orang tetua pun kebanggaan adalah ketika dia menyaksikan bahwa semua yang dia bikin ini, dia pun anak-anak itu angka dia pun muka. Kalau so angka dia pun muka berarti Tuhan juga dipermuliakan. Itu saja. Ya. Jadi mama dan bapak ingat, nasihat anak-anak, jangan berhenti. Jangan bilang tuh ngalah kau berjalan biar usik ke sana. Bilang dari tadi saya bilang. Tuh. Jangan. Ketumpuan anak biar bagaimana nih ketumpuan anak. Hendaklah orang tua mengajar anaknya berulang-ulang. Itu bukan beta yang bilang, Alkitab bilang. Ya. Kalau demikian, maka pencanangan keluarga hari ini, ketong percaya bahwa ketong akan menjadi keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Karena ketong pun hidup baik-baik. Karena mama tahu mama pun tugas, bapak tahu bapak pun tugas. Dan anak-anak dengar orang tetua. Mazmur 128 ayat 2b dan 6. Supaya apa? Supaya ketong bukan hanya lihat ketong pun anak, ketong jual lihat ketong pun anak, ketong pun cucu-cucu. Lalu ketong bisa menikmati apa yang ketong bikin. Jangan lagi ketong baru bangun rumah lah, ketong sumati. Tuh. Ketong bikin akan baik-baik supaya ketong bisa menikmati itu umur panjang maksudnya. Firman ini bilang, menikmati dan melihat ketong puan anak dari anak-anak itu supaya ketong umur panjang. Mazmur 128 memberikan dasar yang utama bagi kehidupan keluarga-keluarga Kristen hari ini. Kehidupan keluarga-keluarga GPM hari ini apa itu? Takut Tuhan. Dalam takut Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amsal 14 ayat 26. Takut akan Tuhan adalah unsur penting dalam kehidupan orang percaya. Begitukah Bapak Ibu? Jadi Bapak-Bapak ingat, bikin akan baik. Mama, jangan bicara banyak terlalu tuh. Dengar dulu, tanya dulu. Selamat menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan dalam Pekan Bina Keluarga GPM. Amin.
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada kesebutan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan mendengarkan satu kesaksian pujian dari Maranatha Choir. Disilakan.
Terima kasih teman-teman Maranatha Choir. Kiranya lagu ini memberkati ketong semua yang mendengarkan. Bahwa ketong tetap percaya Tuhan ada dengan ketong. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita bawa persembahan syukur sebagai tanda syukur atas pertolongan Tuhan yang menyertai hidup kita, sekaligus tanda bahwa kita pun siap untuk mempersembahkan hidup sebagai pelayan dan utusan Kristus di sepanjang hidup. Sambil persembahan syukur dijalankan, jemaat nyanyikan PKJ 264. Kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan.
jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Oh Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu, selaku ungkapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Iya Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah seluruh kehidupan kami yang kami bawa di dalam persembahan syukur ini. Biarlah apa yang kami berikan ini menjadi berkat bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Bapak Ibu pelayan, kita silakan berdiri. Jemaat kekasih disilakan berdiri. Keluarga kita dan semua keluarga adalah basis pembinaan iman yang terpenting. Di sana, di keluarga, kita belajar untuk hidup sebagai keluarga Allah. Dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Hanya cahaya Kristus yang terpancar dari setiap bilik rumah tangga atau keluargalah yang akan membuat setiap orang beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah gereja Protestan Maluku, termasuk di dalam wilayah pelayanan jemaat GPM Ebenezer, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita.
Keluarga adalah gereja, persekutuan yang pertama, berakar dan bertumbuh di dalam Yesus, berbuat kebaikan bagi sesama. Keluarga adalah gereja, Kristuslah kepala atasnya, anak dan orang tua penuh kasih, yang hidup rukun dan damai. Bapa, mama, anak-anak, mari menyatu dalam pekan pembinaan keluarga GPM, agar keluarga kita warisi kehormatan, selalu melakukan kebaikan. Papa, mama, anak-anak, mari menyatu dalam pekan pembinaan keluarga GPM, agar keluarga kita warisi kehormatan, selalu melakukan kebaikan. Sukseslah pekan bina keluarga Saudara jemaat, kita akan melanjutkan dengan akta pengutusan kontingen jemaat GPM Ebenezer untuk klasis Kota Ambon Cup kedua tahun 2022. Akta pengutusan dan pelepasan kontingen Ebenezer klasis Kota Ambon Cup 2 tahun 2022. Laporan tim kerja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Syukur, hormat, dan pujian kami persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang telah menyertai pergerakan pelayanan kita, serta pergumulan bersama di Jemaat GPM Ebenezer hingga hari ini. Perkenankanlah saya mewakili Bapak Ketua Tim dalam tanggung jawab sebagai tim kerja kontingen KKA Cup 2 Jemaat Ebenezer untuk melaporkan progres hingga hari ini sebagai berikut. Pertama, dari keseluruhan mata lomba yang disajikan oleh panitia, hanya ada 2 mata lomba yang tidak diikuti oleh kontingen Ebenezer, yaitu debat pre-college dan paduan musik trompet. Kedua, setelah membentuk tim secara internal oleh arahan pimpinan jemaat, tim telah bekerja untuk merekrut calon peserta lomba dengan mekanisme yang telah berlangsung dalam tatanan bergereja yang terstruktur, sekalipun disadari sungguh bahwa tidak dapat dihindari dari keliru dan salah yang sempat mengganggu konsentrasi pelayanan kita. Ketiga, calon peserta lomba telah melakukan proses latihan dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan efektif. Oleh karena itu, kami menempa proses latihan dengan siklus yang cukup serius, menyita waktu, tenaga, serta perhatian bersama. Keempat, calon peserta lomba yang sampai hari ini telah mengikuti proses dari perekrutan, latihan hingga presentasi penghadapan kepada jemaat saat ini sebagai bentuk mempertanggungjawabkan kepercayaan dan amanat jemaat adalah berjumlah 59 orang dengan perincian solo anak usia 7 sampai 9 tahun 1 orang, solo anak usia 10 sampai 12 tahun 1 orang, solo pendeta 3 orang, paduan suara dewasa campuran 38 orang, lomba foto kreatif 3 orang, video inspiratif 5 orang, lomba mengail mania 2 orang, lomba debat bahasa Inggris kategori college atau usia pemuda 2 orang,
Spelling Bee Championship 1 orang, Praying Contest The Lord's Prayer 3 orang, dan didampingi 24 orang koordinator dan pembina pendamping, serta ofisial lainnya, maka total kontingen jemaat Ebenezer adalah 105 orang. 5. Perlombaan ini akan dimulai pada tanggal 1 September setelah upacara pembukaan di Gedung Baileo Oikumene jam 9 pagi dan berakhir pada keesokan harinya yaitu tanggal 2 September 2022. Waktu dan tempat perlombaan dapat dilihat pada media sosial jemaat dan klasis Kota Ambon. Keenam, Lomba Mangael Mania telah berlangsung kemarin Sabtu 27 Agustus 2022 di kawasan perairan Dusun Eri sampai Desa Seilali, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Ketujuh, seluruh kebutuhan kegiatan ini sejak latihan sampai perlombaan nantinya terpenuhi dengan kekuatan anggaran yang bersumber dari donasi para donatur di dalam maupun dari luar jemaat, bantuan kas jemaat, bantuan kas tim Pelda Ebenezer, swadaya murni ofisial tim kerja, koordinator dan pembina pendamping, serta pemberian keluarga dan orang tua calon peserta lomba. 8. Setelah laporan ini disampaikan akan ada presentasi hasil latihan selama ini sebagai bentuk perhadapan tanggung jawab yang telah diamanatkan. Kami memohon bantuan Bapak Ibu pelayan dan jemaat yang hadir dalam kebaktian ini untuk yang hendak mengabadikan momen ini melalui rekaman video, mohon untuk tidak melakukan live streaming Facebook atau Instagram, atau sebelum sampai hari ini dan sebelum tanggal 1 dan 2, jangan dahulu memposting hasil rekaman video hari ini baik melalui status WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, atau juga menyebarluaskannya melalui transfer media dari HP ke HP lainnya sebagai bentuk merahasiakan persiapan kontingen. Dengan segala keberadaan kami menyatakan siap melaksanakan pengutusan jemaat untuk mewakili jemaat GPM Ebenezer keperhelatan KKA Cup 2 tahun 2022 dengan optimis pada hasil yang tidak mengkhianati proses dan gumulan kami. Demikian laporan ini kami sampaikan dengan berharap dukungan doa dan semangat segenap komponen pelayan dan jemaat dalam menunjang kegiatan ini, terutama mendukung kontingen Ebenezer baik secara langsung di arena perlombaan maupun dari rumah dan tempat kerja masing-masing. Segala kerja ini kami persembahkan bagi kemuliaan Allah yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Katong cinta Ebenezer. Jakarta 25 Agustus 2022. Ketua Tim Kerja Kontingen Klasis Kota Ambon Cup 2 Jemaat GPM Ebenezer tertanda Dr. Andus Markus Meloa SPD. Selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan bersama presentasi calon peserta lomba klasis Kota Ambon Cup 2 kontingen Ebenezer.
Kau Allahku. Jemaat kekasih Kristus, mari kita tenang, kita ada dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia menjaga dan memelihara kami. Bahkan ketika hari ini Tuhan, kami boleh ada bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Kami boleh menarik diri dari setiap kesibukan kami. Kami boleh ada di sini, kami percaya sungguh bahwa ini bukan kebetulan. Tetapi karena Tuhan senantiasa memastikan kami hidup di dalam ungkapan syukur. Dan Tuhan ada dengan kami. Bapa, di dalam Yesus Kristus hamba berdoa di saat ini Tuhan. Bagi setiap anak Tuhan di jemaat ini. Jemaat Ebenezer. Dengan keluarga-keluarga mereka masing-masing, dengan rumah tangga rumah kami yang adalah orang basudara, kami percaya sungguh Tuhan bahwa ketika hari ini pencanangan bina keluarga GPM, kami percaya bahwa Tuhan juga akan memampukan kami untuk kembali berproses di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Untuk kembali mengingat betapa pentingnya keluarga bagi kami. Karena kami punya tanggung jawab itu. Supaya kami tidak abai, kami tidak lupa bahwa sebagai istri kami patut menghormati suami kami. Dan sebagai suami kami mengasihi istri dan anak-anak kami. Kami yang adalah orang tua harus hadir bagi anak-anak kami betapapun keadaan mereka. Dan sebagai orang basudara, kami saling menopang dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Kami percaya sungguh Tuhan, bahwa Tuhan akan memampukan kami melewati setiap persoalan dalam hidup kami.
Betapapun mungkin di antara kami ada yang punya pergumulan berat di tengah-tengah keluarga, yang bergumul dengan suaminya, yang bergumul dengan istrinya yang masih berjuang dengan keadaan ekonomi keluarga, yang bergumul dengan kehidupan anak-anaknya Tuhan, yang kehilangan suami, yang kehilangan istri, yang kehilangan anak-anak. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga kami. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjuang sendiri. Tuhan tetap ada dengan kami untuk memastikan kami bisa menikmati kehidupan kami. Dan kalau sampai hari ini kami ada Tuhan, sampai oras ini kami masih menikmati hidup kami, itu tanda bahwa Tuhan terlalu mengasihi kami. Bapa, di dalam Yesus Kristus hamba berdoa di saat ini. Bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Bagi mereka yang punya beban berat, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang ditinggal orang-orang yang dikasihi, Tuhan mampukan mereka mengerti rancangan Tuhan. Dan mereka tetap menikmati kehidupan ini di dalam ungkapan syukur. Kami berdoa Tuhan, bagi setiap keluarga yang bekerja, suami atau istri yang bekerja, di tempat di mana mereka mengabdikan diri mereka masing-masing, baik di kantor, mereka yang punya usaha, mereka yang bekerja dengan risiko tinggi di jalan sebagai sopir angkot, sopir ojek, mereka sebagai buruh kasar, mereka sebagai kuli bangunan, mereka yang bekerja mempertaruhkan diri mereka sebagai penyapu jalan, tukang beca, apapun itu Tuhan. Kami bekerja dengan tangan kami dan Tuhan berkati itu semua. Supaya keluarga kami, istri dan anak-anak kami menikmati kebaikan Tuhan lewat berkat-berkat yang kami terima. Dan ajar kami senantiasa supaya kami tahu memberkati orang lain dengan berkat-berkat yang kami terima. Betapapun itu bagi kami sedikit Tuhan, kami percaya bahwa sebagaimana Tuhan katakan, yang sedikit tidak berkekurangan, yang banyak pun tidak berkelimpahan. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan cukupkan kami dengan cara Tuhan. Bahwa anak-anak kami bisa tetap menikmati kebaikan Tuhan dengan berkat-berkat-Mu. Merusak masa depan anak-anak kami Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Bagi mereka yang tinggal bersama dengan kami, biarlah kami juga dimampukan untuk melayani orang tua kami dengan sukacita dan ikhlas. Kami berdoa supaya orang tua kami yang sudah lanjut usia itu Tuhan tetap merasa sukacita ada bersama dengan kehidupan anak cucu, ataupun kalau ada di antara mereka yang terpisah dari kehidupan saudara dan anak-anak cucu, supaya mereka pun tetap merasa Tuhan hadir dekat dengan mereka. Sukacita itu melingkupi hari-hari hidup mereka senantiasa. Bapa, di dalam Yesus Kristus hamba berdoa di saat ini Tuhan, bagi gereja kami, bagi jemaat ini Tuhan, dengan seluruh pergumulan dan dinamika pelayanan yang harus kami hadapi Tuhan. Tuhan berkatilah pimpinan jemaat kami, Bapak Ibu pendeta jemaat yang melayani di sini Tuhan, maupun semua hamba Tuhan yang menopang pelayanan di jemaat Ebenezer. Kami berdoa Tuhan bagi Bapak Ibu majelis jemaat, mereka yang melayani Tuhan di tiap unit dan sektor sebagai koordinator, sebagai pengurus, mereka yang melayani Tuhan sebagai pengasuh, yang memastikan supaya anak-anak kami mampu mengenal Tuhan dengan baik. Mereka yang adalah tua gama, mereka yang melayani Tuhan dengan kapasitas dan talenta yang mereka punya. Teman-teman kami tim multimedia, tim teknis, tim musik, teman-teman kami yang melayani sebagai kantor ya kolektan. Tuhan, kami percaya sungguh bahwa kami yang dimampukan untuk melayani di sini, staf pegawai, kami dengan kapasitas kami yang kecil ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan perlabakan itu supaya kami hadir untuk memberkati jemaat ini, jemaat KPM Ebenezer. Kami berdoa bagi proses pembangunan gedung gereja Gloria,
pembangunan pastori, pembangunan gedung-gedung serbaguna. Tuhan berkatilah kami sebagai panitia, baik pun sebagai donatur. Jemaat ini yang selalu menopang dalam kerja-kerja fisik. Diberkatilah mereka yang memberi dengan sukacita dan ketulusan. Hamba berdoa di saat ini Tuhan Yesus, bagi persiapan pengutusan yang sudah boleh kami lakukan di saat ini, bagi kontingen jemaat GPM Ebenezer dalam kelas KKA KAP 2 yang sedianya akan berlangsung di 1 dan 2 September nanti. Semua teman-teman kami, bahkan Bapak Ibu Pendeta yang juga berpartisipasi di dalamnya. Tuhan berkatilah kami Tuhan, supaya kami diberikan kerendahan hati, berproses di dalamnya bukan supaya kami besar dan hebat, tetapi supaya melalui kami jemaat ini, nama Tuhan selalu dimuliakan. Bapa di dalam Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami dengan seluruh pergumulan yang kami punya, Presiden, seluruh staf dan jajarannya. Tolonglah dia Tuhan dengan perjuangannya, dengan pengabdiannya dalam kepemimpinannya, bangsa kami, negara ini bisa tetap dikendalikan. Kami percaya bahwa semua anak Tuhan yang hari ini Tuhan percaya dengan posisi-posisi paling penting di negara ini pun Tuhan perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus supaya mereka mampu berdiri di atas kebenaran, melakukan yang benar. Juga demikian dengan kami di Maluku, gubernur kami, pejabat wali kota. Mereka yang adalah anak-anak Tuhan, yang Tuhan percayakan melayani di kota ini. Pejabat wali kota, sekretaris kota, semua anak Tuhan dengan posisi dan jabatan penting. Tuhan berkatilah mereka. Biarlah mereka melakukan itu dengan takut Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri ataupun kelompok mereka. Bapa di dalam Yesus Kristus, hamba berdoa di saat ini bagi kami semua, jemaat yang berkebaktian di saat ini dengan seluruh pergumulan yang kami punya Tuhan. Dengarlah kami ya Bapa, supaya kami tidak lalu menjadi lemah karena ada begitu banyak persoalan. Tetapi suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, Tuhan lindungi senantiasa. Ini kami Tuhan di dalam doa syukur kami, yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus Allah kehidupan. Kami berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami di saat ini. Pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita jemput Bapak Ibu Saudara jemaat berdiri. Kita ada dalam pengutusan dan berkat di saat ini. Misi gereja di tengah-tengah dunia ini adalah untuk memberitakan kabar baik kepada semua makhluk. Melayani sebagai pelayan, melayani sebagai pendidik dan teladan di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Mulailah itu dari tengah-tengah keluargamu. Teruskanlah itu dalam kehidupanmu bermasyarakat, sambil tetap memegang teguh komitmen kita untuk menjadi saksi Kristus dan memberitakan kabar baik kepada segala ciptaannya di sepanjang kehidupan kita. Oleh sebab itu, pergilah saudara jemaat, jadilah saksi-saksi Kristus yang setia di mana saja engkau berada. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda rumah, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, mari
Jemaat kekasih Kristus, sekali lagi beta mau kasih ingat, ketompong keluarga satu-satunya akan menjadi tempat di mana setiap saat ketong kembali pulang. Dan karena itu, kalau ada masalah jangan keluar rumah, masuk di kamar lah sombayang. Sombayang para ahli dompung bini, para ahli dompung laki, para ahli dompung anak-anak. Karena dengan begitu Tuhan kasih berkat banyak-banyak. Jangan keluar rumah, ingat sombayang akan jadi jawaban para ketong semua. Meja makan akan selalu jadi tampak para ketong bicara, para ketong puanana. Maka untuk tugas pengutusan itu terimalah janji berkat dan penyertaan dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjagamu, menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Untuk doa syukur, jemaat silakan duduk. Jemaat kekasih Kristus, ketompu ibadah yang 2 jam lebih ini semoga tetap menjadi sukacita pada jemaat semua pulang dengan damai, jangan marah-marah. Selamat siang, selamat hari Minggu, Shalom. Berjalan bersama Yesus, hatiku amat senang. Walaupun ditantang pada yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Oh, kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam.